yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar. Oh, yang Engkau janjikan, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Kasih karunia Tuhan kita rasakan. Kalau sampai saat ini kita ada, ini sungguh berkat Tuhan. Amin, saudara. Saudara yakin keberadaan kita karena berkat Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru. Bagi saudara-saudara yang baru masuk hari ini karena berlibur di tempat-tempat kelahiran saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Seperti minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa ada orang menyangka dengan harta yang banyak, dengan jabatan yang tinggi bisa membuat orang itu bahagia. Tetapi kita sudah dengar bersama-sama bahwa itu tidak menjamin sepenuhnya. Walaupun bisa bahagia, tetapi itu tidak bisa menjamin. Dan kita sudah dengar contoh-contoh orang-orang yang mengharapkan dengan kekayaan yang banyak, bahagia ternyata justru sebaliknya. Pagi hari ini saudaraku masih tidak beda jauh dengan apa yang saya sampaikan. Yaitu Tuhan menginginkan kita itu sebetulnya memiliki berkat yang banyak. Ini keinginan Tuhan, ini impian Tuhan, ini harapan Tuhan. Tuhan tidak pernah di dalam hatinya agar umat-umatku susah. Agar umat-umatku miskin, agar umat-umatku menderita, tidak. Sekali lagi impian Tuhan, harapan Tuhan, keinginan Tuhan. Yaitu saudara dan saya hidup di dalam keberkatan. Jadi Yesus lahir ke dalam dunia, datang ke dalam dunia ini bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya. Bukan hanya menyembuhkan saudara dan saya ketika kita sakit. Bukan hanya memberikan kekuatan ketika kita lemah. Bukan hanya menghibur ketika kita sedih, saudaraku. Tetapi Tuhan ingin kita juga diberkati. Karena apa? Dengan berkat kita bisa gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bisa bayangkan kalau seandainya jemaat di tempat ini tidak diberkati Tuhan. Gereja ini tidak akan bisa seperti sekarang ini. Karena apa? 90% anggaran ini dari jemaat. Nah, itulah sebabnya di satu sisi Allah menginginkan kita diberkati Tuhan. Syukur kalau memiliki jabatan yang tinggi. Karena semuanya itu sekali lagi bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu dan ini satu peringatan. Sebaliknya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah bisa menjadi jerat. Bisa mendatangkan bencana, bisa mendatangkan petaka bagi pemiliknya jika pemiliknya tidak memiliki dasar rohani yang baik. Amin, saudaraku. Jadi intinya sebelum kita alami janji-janji Tuhan, kita perlu punya dasar rohani, kita perlu punya pondasi rohani yang kuat. Sehingga ketika berkat-berkat Tuhan datang, janji-janji Tuhan datang, kita justru tidak akan terhilang. Karena apa? Faktanya banyak. Faktanya banyak.
Banyak orang yang dulunya baru merintis usaha kecil-kecilan saudaraku. Dia begitu setia kepada Tuhan. Dia terlibat di dalam pelayanan begitu setia. Dan Tuhan melihat kesetiaan anak Tuhan ini. Akhirnya Tuhan percayakan berkat. Tuhan percayakan berkat. Tetapi sering dan banyak berkat justru menjadi jerat untuk anak Tuhan ini mulai pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya tadi pagi sudah saya katakan. Yang menjadi jerat itu bukan cuma kesusahan. Orang susah bisa jauh dari Tuhan. Orang miskin bisa jauh daripada Tuhan. Saya sudah setia. Tetapi kenapa ekonomi saya tidak naik-naik? Saya sudah setia. Kenapa usaha saya tidak maju-maju? Dan itu bisa membuat anak Tuhan tuh imannya ikut terpuruk. Bukan cuma ekonominya. Tetapi sebaliknya saudaraku. Kelimpahan, berkat, promosi, jabatan yang tinggi bisa mendatangkan jerat bagi pemiliknya. Jika pemiliknya tidak memiliki dasar rohani yang baik. Nah, sebelum saya memberikan satu dasar rohani yang baik. Kita akan melihat ada beberapa contoh. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Tetapi berkat itu justru menjadi jerat bagi orang itu sendiri. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Ester pasal yang ketiga. Kenapa ini tidak jalan ini? Ester pasal yang ketiga. Ya. Ester pasal 3 ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah, saudara perhatikan ayat ini. Sesudah peristiwa-peristiwa ini. Maka Haman bin Hamadata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros. Dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Wow, Haman saudaraku, pangkatnya dinaikkan. Posisinya dinaikkan di atas pembesar yang lain. Wow, saudaraku, senang sekali Haman. Tetapi faktanya, apakah berkat pangkat, berkat kedudukan, berkat jabatan yang disandang oleh Haman membuat Haman orangnya semakin rendah hati? Tidak. Alkitab mencatat justru ketika posisinya naik, kedudukannya naik, dia punya jabatan, justru membuat Haman menjadi sombong, justru membuat Haman menjadi tinggi hati, gila hormat, gila sanjungan, gila penyembahan. Sehingga ketika Mordekai, saudaraku, ada di sampingnya dan Mordekai tidak mau sujud, tidak mau berlutut, tidak mau menyembah. Hati Haman jadi panas, hati Haman jadi jengkel. Sementara yang lain orang-orang pada menyembah Haman. Sementara orang-orang lain pada sujud di depan Haman ketika Haman lewat. Tetapi satu orang saja. Satu orang, yang lain semua sujud ketika Haman lewat. Ini hanya satu orang tidak sujud. Hati Haman jadi jengkel, hati Haman jadi panas saudara. Sehingga apa yang dilakukan, direncanakan Haman? Haman mau bunuh ini Mordekai. Haman mau gantung ini Mordekai. Haman mau salib ini Mordekai. Ini saudaraku, mengapa? Kok Haman justru gila hormat, gila sanjungan, gila pujian. Sementara pangkatnya dinaikkan, kedudukannya dinaikkan di atas pembesar yang lain. Karena apa? Dasar rohaninya yang tidak kuat. Amin saudara. Dasar rohaninya. Karena dasarnya tidak kuat saudaraku, pondasi rohaninya tidak kuat, jabatan justru membuat dia sombong.
Kedudukan justru membuat dia gila hormat. Ini menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Kalau nanti satu saat engkau dipromosikan, kalau nanti satu saat engkau naik pangkat, biarlah katakan, Tuhan, aku mau jabatan ini justru mendorong aku semakin cinta dengan engkau. Amin, saudara. Amin. Jangan sampai jabatan membuat saudara dan saya jadi sombong, gila hormat, saudaraku. Dan ingat, bagi Tuhan gampang memberi tetapi juga gampang ambil. Jadi kita, apa yang bisa kita banggakan, saudaraku? Akhirnya apa, saudaraku? Dia justru jatuh karena jabatan itu. Bukan Mordekai yang disulamkan, tetapi justru Haman yang akhirnya disulamkan, akhirnya disalib. Inilah karena apa? Dasar rohaninya yang tidak kuat. Itu soal jabatan. Ada satu lagi, saudara. Orang dipercayakan dengan berkat, tetapi berkat tidak membuat dia memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Berkat tidak membuat dia semakin rendah hati, memperhatikan orang-orang susah. Tetapi justru berkat digunakan untuk dirinya sendiri, untuk mabuk-mabukan, untuk pesta pora. Akibatnya apa? Kita lihat contohnya, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat yang kedua. Kita perhatikan ayat ini. 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang kedua. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Wow, bukan cuma sekedar kaya, tapi Alkitab menulis sangat kaya. Saya tidak bisa bayangkan, saudaraku. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya, yaitu Nabal. Alkitab katakan Nabal itu orang yang sangat kaya. Tetapi saudara perhatikan, kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya dari 1 Samuel pasal 25 ini, apakah kekayaan yang dimiliki oleh Nabal digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Digunakan untuk membantu orang-orang susah? Apakah Nabal justru memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap penderitaan orang lain, terhadap kesusahan orang lain? Alkitab tidak menjawab begitu dan memang tidak begitu. Justru sebaliknya, kekayaan yang dia miliki, berkat yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya, di dalam bisnisnya, justru membuat Nabal menjadi orang yang sombong. Justru membuat Nabal menjadi orang yang pelit, yang kikir, tidak memiliki kepekaan sosial. Suatu saat Raja Daud menyuruh anak buahnya, tolong kamu pergi ke Nabal. Kebetulan dia lagi bikin syukuran, lagi mengadakan pengguntingan bulu domba-dombanya. Kamu datang ke sana, kamu minta sesuatu. Barangkali di sana pasti makanan banyak. Mungkin kamu datang ke sana diberikan sesuatu. Katakan sama Nabal, selama gembala-gembalanya dekat dengan Daud, aman. Daud ikut menjaga. Akhirnya apa? Anak buahnya Daud pergi ke Nabal, menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Daud. Apa yang terjadi, saudaraku? Bukan pemberian, bukan makanan yang dikasihkan Nabal kepada utusan-utusan Daud, tetapi caci maki, olokan. Saudaraku, justru sesuatu yang melukai hati utusan-utusan Daud ini, sampai itu disampaikan kepada Daud. Akhirnya Daud bilang apa? Oh, ini orang tidak mau berterima kasih. Ini orang tidak tahu bersyukur.
Padahal gembala-gembalanya ketika menggembalakan domba dekat kami, dekat kita, kita bisa bantu jaga agar tidak ada binatang, agar tidak ada pencuri, dan memang kenyataannya begitu. Tetapi ketika syukuran tidak ingat sama saya. Baik, akhirnya Daud bilang, tidak lama lagi akan aku bunuh. Saudaraku, apa yang terjadi? Hal itu rupanya didengar, coba kita lihat ayatnya ini. Di dalam 1 Samuel 25 ayat 37. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal. Rupanya saudaraku, lebih baik itu makanan, minuman digunakan untuk mabuk dirinya sendiri daripada dikasihkan untuk orang lain. Dikasihkan oleh sama utusan-utusan Daud. Artinya apa? Berkat hanya digunakan untuk kesenangan diri sendiri. Lalu diceritakanlah kepadanya oleh istrinya sebagai perkara, segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Wow, ini saudaraku, berkat yang dipercayakan Tuhan kepada Nabal membuat dia sombong. Membuat dia tinggi hati, membuat dia tidak memiliki kepekaan sosial. Sehingga apa? Tuhan izinkan ketika mendengar berita bahwa dia akan dibunuh, dia kaget, jantungnya kambuh, dan akhirnya dia mati. Nah, ini saudaraku, jadi dua hal ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Mengapa kok sampai Nabal melakukan hal itu, saudaraku? Mengapa berkat justru membuat dia sombong? Sekali lagi sama dengan Haman tadi. Karena apa? Tidak memiliki dasar rohani yang baik. Amin, saudaraku. Saudara yakin janji Tuhan masih berlaku untuk saudara dan saya? Saudara yakin? Saya ingin melihat siapa yang yakin, angkat tangan. Siapa yang yakin, angkat tangan. Langsung difoto sama Tuhan. Tahun ini saudara akan alami yang tidak sempat difoto, tunggu berkat tahun 2022. Nah, saudara, ini janji Tuhan, ya dan amin. Coba kita lihat janji Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Apa janji Tuhan? Bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan. Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sekali lagi, Yesus datang bukan hanya untuk menyembuhkan saudara dan saya. Bukan hanya menjaga, memelihara kita. Tetapi Yesus datang agar kita punya hidup dan hidup dengan segala kelimpahan. Ini janji Tuhan, seperti saya katakan tadi. Ini impian Tuhan, ini harapan Tuhan, ini cita-cita Tuhan. Tetapi sebelum itu kita miliki, Yesus mau kita harus punya dasar rohani yang kuat. Sehingga ketika kita terima janji-janji Tuhan itu, kita tidak akan terhilang. Kita tidak akan sombong seperti Nabal tadi. Seperti Haman tadi. Sehingga berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, dalam bisnismu, membuat engkau semakin setia seperti pagi hari ini. Semakin mengasihi Tuhan, terlibat pelayanan dan memiliki kepekaan sosial. Karena apa? Kita punya dasar rohani yang baik. Dan pagi hari ini ada satu dasar rohani yang perlu kita miliki. Apa dasar rohani yang perlu kita miliki? Satu saja yang pagi ini saya sampaikan, yaitu jangan lupa firman Tuhan. Jangan melupakan firman Tuhan. Ini dasar rohani yang perlu kita miliki. Karena apa, saudaraku? Orang yang cenderung lupa firman biasanya paling gampang melakukan dosa. Ini. Orang yang cenderung lupa firman paling gampang cenderung melakukan kejahatan. Nanti kita akan lihat beberapa contoh. Mari kita lihat ayatnya.
Di dalam Amsal pasal 4 ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jadi jangan lupa tentang firman. Jangan lupa perkataan firman. Mengapa? Sekali lagi seperti tadi saya katakan. Orang yang lupa firman Tuhan. Dia akan lebih suka dengar kepada suara-suara lain daripada suara Tuhan. Satu contoh saja, Tuhan bilang sama Hawa, Hawa jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jika engkau makan, engkau akan mati. Ini firman, disampaikan langsung dari mulut Allah. Jangan makan, ini firman. Tetapi satu saat, beberapa waktu kemudian ular datang. Makan saja, makan saja. Karena kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Allah. Nah, ini lihat iblis itu suka memutarbalikkan firman, saudaraku. Iblis paling hobi memutarbalikkan firman. Firman bilang jangan makan, tapi iblis bilang makan saja. Nanti kamu akan sama seperti Allah. Akhirnya apa? Hawa makan. Mengapa sampai Hawa makan? Dia lupa apa yang disampaikan oleh Allah. Jangan makan. Kita lihat akibatnya apa? Hawa mengalami 2 kali kematian. Kematian yang pertama yaitu manusia mati secara jasmani. Kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, dia hidup dalam kekekalan. Alkitab katakan kalau kamu makan hari itu kamu akan mati. Dan memang faktanya begitu. Akhirnya Hawa mati, saudaraku. Dan yang kedua, dia diusir dari hadirat Tuhan. Orang yang melupakan firman Tuhan dipastikan, saudaraku, kurang mengalami hadirat Tuhan. Kurang mengalami hadirat Tuhan. Karena apa? Lupa terhadap firman Tuhan. Jangankan lupa firman, saudaraku. Lupa yang hal-hal sederhana saja. Itu juga tidak bagus. Ini hal yang sederhana. Satu saat ada suami istri, saudaraku, sudah cukup umur. Ini bapak ini kerjanya di luar daerah. Sehingga setiap hari dia naik mikrolet, naik bemo. Nah, istrinya itu begitu sayang karena memang kebetulan lagi musim hujan seperti sekarang ini. Sehingga setiap berangkat istrinya selalu kasih payung. Ini Pak, payung. Jaga-jaga nanti kalau hujan. Oke. Sore, saudaraku, ketika ini opa ini turun dari mikrolet, dia enggak bawa payung. Ditanya, Papa, di mana tadi payung yang Papa bawa tadi pagi? Ini papanya lupa. Aduh, di mana ini? Saya taruh. Dia sudah lupa. Nah, saudaraku, akhirnya apa? Istri ini masih luar biasa. Akhirnya dibelikanlah lagi payung. Jangan lupa ya Pak, nanti kalau pulang jangan lupa ini payung dibawa. Ya, tapi juga begitu, saudaraku, pulang turun dari mikrolet. Dia turun dengan tidak membawa payung. Tidak tahu ditaruh di mana, ini lupa, saudaraku. Akhirnya istrinya bilang, Papa, walaupun payung itu tidak terlalu mahal, tetapi jangan sampai lupa, lama-lama kita punya uang habis tiap hari beli payung. Akhirnya apa, saudaraku? Di hari kemudian dia turun dari mikrolet dengan bangganya. Mama, hari ini hari yang paling bahagia Mama. Hari ini aku tidak lupa membawa payung. Senang sekali, tapi istrinya heran. Papa, tadi pagi Papa enggak bawa payung. Ini payungnya siapa ini? Saudaraku, di sini. Pada waktu bawa payung dia tidak dibawa payungnya. Enggak tahu, sekarang enggak bawa payung, bawa payungnya orang. Nah, ini hal yang lupa, yang kehidupan sehari-hari bisa tidak bagus. Apalagi kalau sampai kita lupa firman Tuhan.
Amin, saudaraku. Jadi jangan sampai kita melupakan firman Tuhan. Karena apa? Sekali lagi seperti tadi saya katakan. Yang pertama, orang yang suka melupakan firman, dia paling gampang melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan. Ini, orang yang melupakan firman Tuhan, dia paling gampang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Ya, satu contoh tadi Hawa, saudaraku. Untuk itu mari di tahun 2021 ini, jangan sampai saudara lupa firman. Ya, kalau lupa payung sekali-sekali boleh. Tapi jangan sampai lupa firman. Amin, saudara. Amin. Satu saat ada seorang bapak, ini teman hamba Tuhan saudaraku, di Talaut sana. Kebetulan dia baru belajar naik motor. Nah, sudah naik motor, dia istri dengan anaknya perempuan. Satu saat sudah, karena masih baru belajar, lalu ada polisi tidur. Ya, polisi tidur saudara, lalu berhenti dulu. Akhirnya dia jalan. Dia lupa istrinya belum disuruh naik saudaraku. Dia jalan lagi. Akhirnya istri dan anak ketinggalan. Di sini juga ada saudaraku. Di sini jemaat di sini juga begitu saudaraku. Hari ini tidak ada. Saya mau cerita. Di sini ada jemaat saudaraku. Suami istri ke pasar. Nah ini suaminya nunggu di tempat parkir. Istrinya naik ojek sendiri pulang. Ada saudaraku. Anaknya tertawa pasti. Sampai di rumah, mana suamiku? Mana suamiku? Padahal suami nunggu dengan setia di pasar sana. Ini hal yang lupa, yang sederhana tapi dampaknya tidak bagus saudara. Dampaknya tidak bagus. Apalagi kalau sampai kita lupa firman. Kita lihat ada satu orang yang lupa firman Tuhan. Akhirnya dia harus dirajam dengan batu. Coba kita lihat ayat ini. Di dalam Yosua pasal 6 ayat 18. Yosua pasal 6 ayat 18. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya. Dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Sebelum masuk ke Yeriko, Yosua sudah bilang. Nanti ketika engkau masuk di kota Yeriko dan engkau mengalami kemenangan yang besar. Pesan Tuhan, barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Mengapa saudaraku? Karena ada barang-barang yang akan dimusnahkan karena itu berhala-berhalanya orang Yeriko itu harus dimusnahkan. Berhala-berhalanya orang Yeriko bisa dari emas, bisa dari barang-barang berharga saudaraku. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka kalahkan orang Yeriko? Ini ada satu bapak namanya Achan. Melihat barang-barang ini tergiur saudaraku. Tergiur, waduh ini bagus sekali ini. Harganya mahal ini. Akhirnya apa? Dia simpan ini barang-barang yang dikhususkan yang harus dihancurkan. Dia sembunyikan. Yosua tidak tahu. Istrinya tidak tahu. Orang Israel yang lain pun tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Amin saudara. Mengapa kok sampai akan tega mengambil barang itu? Lupa firman. Padahal firman sudah bilang nanti kalau engkau masuk ke Yeriko, barang-barang ini jangan diambil. Tetapi dia rela ambil. Karena apa? Lupa firman. Akibatnya apa saudaraku? Bangsa Israel harus mengalami kekalahan dari bangsa yang kecil. Yaitu Ai. Ini saudara, bangsa Israel harus mengalami kekalahan. Bangsa Israel menjerit, menangis. Kena apa Tuhan? Kami dengan orang Yeriko saja, bangsa Yeriko kami menang. Kok ini dengan bangsa yang kecil kami kalah? Tuhan bilang ada dosa. Ada orang yang melupakan firman-Ku. Apa yang kularang itu justru dilakukan.
Kenapa saudaraku kita menghadapi satu pergumulan yang sederhana kita sering tidak mampu. Kita sering menghadapi pergumulan yang sederhana, kita sering kalah. Karena apa? Ada ketidaktaatan terhadap firman dalam hidup kita. Ada ketidaktaatan kita terhadap firman Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan hal yang sederhana mengalahkan kita. Akhirnya apa? Bangsa Israel minta ampun. Tuhan ampuni, ini Akan telah melupakan engkau. Akhirnya Tuhan ampuni, tetapi hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Akan harus dilempari dengan batu sampai mati. Ini akibat orang yang melupakan firman. Yang kedua, orang yang melupakan firman itu orang itu cenderung materialistis, saudara. Jadi orang yang melupakan firman, orang itu cenderung materialistis. Pokoknya hatinya, pikirannya hanya terfokus bagaimana mengejar harta yang banyak. Bagaimana mengejar kedudukan yang banyak, yang tinggi. Bagaimana memperoleh semuanya. Hilanglah kesadaran bahwa harta, kedudukan itu hanya titipan. Amin, saudara. Ini hanya titipan. Dititipi cuma berapa tahun. Hilanglah kesadaran akan hal itu. Dan bila hal ini tidak kita sadari, kita akan masuk di dalam lingkaran setan. Kita akan terus terputar, masuk di dalam lingkaran setan. Sehingga tidak ada ujung pangkalnya. Selalu koma, tidak pernah bertemu dengan namanya titik. Karena apa? Hati pikiran kita sudah tertuju bagaimana mengejar harta yang banyak, bagaimana mengejar kedudukan itu. Sehingga hilanglah kesadaran bahwa semua itu hanya titipan belaka. Itulah sebabnya firman Tuhan kemarin minggu lalu sudah saya katakan di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-11 bagian terakhir. Apabila harta semakin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Amin, saudara, ini peringatan bagi kita semua. Semakin kita diberkati, jangan sampai hati kita melekat kepada berkat. Melekat kepada jabatan, tetapi kita tetap melekat kepada pemberi berkat. Amin, saudara. Harus tetap melekat kepada pemberi berkat. Karena bagi Tuhan gampang memberi, tetapi bagi Tuhan juga gampang mengambilnya. Tetapi kalau kita sudah materialistis, saudara, kita tidak akan berhenti mengejar harta. Kita tidak akan berhenti mencari posisi yang lebih tinggi sehingga kita ini diperbudak dengan harta, saudaraku. Bila perlu sikut kiri. Yang penting harta dapat, jabatan dapat. Bila perlu sikut kanan. Yang penting harta dapat, jabatan dapat. Bila perlu injak bawah. Yang penting aku yang naik, teman biar di bawah enggak apa-apa. Orang kalau sudah materialistis begitu. Sudah diinjak, sudah disikut kok tetap enggak bisa, pakai dukun. Nah, masih ada orang Kristen, saudaraku, pakai dukun. Ini pengalaman saya ketika saya di Kalimantan. Sehabis khotbah begini, ada seorang bapak datang, Pak Pendeta minta tolong. Apakah Bapak sebentar sore bisa datang ke rumah? Kenapa? Tolong doakan. Atasan kami sudah mau pensiun. Tidak lama lagi dan ada beberapa orang yang akan merebut posisi itu termasuk saya. Tolong doakan. Wah, pendeta kalau disuruh mendoakan begitu senang sekali. Jam 4 sore datang ke rumahnya. Rumahnya cukup besar, saudaraku. Waktu saya masuk sudah ada seorang ibu. Selamat sore. Kami ngobrol-ngobrol, ini bapak ini lagi sibuk apa di belakang. Kami ngobrol sama ibu ini. Ibu dari gereja mana? Dia diam-diam saja. Pelayanan di mana? Juga enggak ngomong. Sementara kami ngobrol-ngobrol itu bapak datang dengan membawa teh. Oh Pak Pendeta maaf, perkenalkan. Dia bukan pendeta tapi dukun. Wah saya kaget saudara.
Kenapa kok sampai Bapak berani panggil saya, lalu juga panggil dukun, ini bagaimana nih Pak? Iya, maksud saya Pak Pendeta berdoa, ditambah dukun, nanti tambah mantep. Waduh, kurang ajar. Akhirnya apa saudaraku? Saya pulang, saya enggak berdoa. Ini menghalalkan segala cara, dan ini ciri khas orang yang materialistis. Menghalalkan segala cara, yang penting aku dapat kedudukan. Mengapa hal ini terjadi? Karena dasar rohaninya yang tidak kuat. Ayo pada pagi hari ini, sebelum engkau alami janji-janji Tuhan di tahun 2021 ini, yaitu kita hidup dengan segala kelimpahan, hidup dengan segala keberkatan, miliki dasar rohani yang kuat. Amin saudara, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Miliki dasar rohani yang kuat dulu. Dan kita lihat yang terakhir ini, ayat ini. Ibrani pasal 11, pasal 12 ayat yang ketiga, bagian A saja. Ingatlah selalu akan Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia. Jangan coba-coba melupakan Dia. Ini yang dapat saya sampaikan. Mari saudaraku, silakan pemain musik. Mari sebelum kita menikmati janji-janji Tuhan, yaitu hidup dengan segala kelimpahan, hidup dengan segala keberkatan. Mari milikilah dasar rohani yang kuat, yaitu jangan lupakan firman. Jangan lupakan firman Tuhan. Ingat terus akan firman. Karena firman Tuhan, ketika saudara dan saya ingat terus, saudara tidak akan melakukan hal-hal yang jahat. Ingat ini. Satu contoh, saudara ingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Tiba-tiba saudara ingat kembali firman. Saudara akan tinggalkan niat jahat itu. Amin saudara. Saudara punya rencana yang tidak baik. Lalu tiba-tiba ingat firman. Oh ini tidak boleh. Saudara bisa tinggalkan itu. Tetapi kalau saudara sampai melupakan firman, gampang sekali kita jatuh. Gampang sekali kita melakukan hal yang tidak baik. Karena apa? Kita lupa firman Tuhan. Ingat terus saudaraku. Karena apa? Ketika kita mati nanti, tidak ada yang bisa yang kita bawa. Tidak ada yang kita bawa saudaraku. Tidak ada yang kita bawa. Ayo ingat terus firman Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku tak Mari saudara, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Renungkan puji-pujian ini. Ketika kita dilahirkan kita tidak membawa apa-apa. Begitu juga ketika kita kembali nanti. Kita juga tidak bisa membawa apa-apa saudara. Inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai